Saya yakin Anda pernah melihat sebuah meeting di Zoom yang disiarkan secara langsung melalui channel YouTube. Di pojok kanan di situ tertulis jelas live on YouTube. Nah, bagaimana caranya ketika kita melakukan Zoom meeting, namun kita juga siarkan melalui channel YouTube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Asep Angelesmana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk memancarkan siaran atau melakukan siaran langsung Zoom meeting di YouTube. Gitu. Tentunya ini memiliki berbagai macam keuntungan ketika kita bisa menyiarkan meeting yang ada di Zoom di channel YouTube. Keuntungan yang pertama yang menjadi keunggulannya adalah kita tidak terbatas dari kapasitas room di Zoom yang misalkan ya untuk ukuran Pro saja kan hanya dibatasi 100 user saja. Nah, dengan adanya streaming di YouTube ini kita bisa menjangkau lebih banyak audiens ya tanpa menambah harga ya, tanpa berlangganan Zoom yang besar ya. Karena Zoom yang partisipannya besar, itu harganya cukup mahal, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita lihat di pojok kanan ini contohnya, live on YouTube. Kalau kita view stream on YouTube, maka kita akan langsung masuk di channel YouTube yang sedang melakukan streaming tersebut, gitu ya. Nah, oke, seperti ini ya, SMA 2 Depok Zoom Meeting. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sangat mudah ya Bapak dan Ibu. Sekarang Zoom Meeting sudah mendesain semudah mungkin agar kita bisa melakukan hal ini ya. Kita end meeting dulu semuanya. Kita dari awal lagi ya. Oke, yang harus Anda persiapkan sebelum melakukan Zoom Meeting ini adalah sebuah akun YouTube yang sudah diaktifasi live streamingnya ya. Kalau Anda belum aktifasi, saya beri contoh ya, Zoom Meeting yang ini belum aktifasi, ya kita coba yang mana ya? Oke, yang ini yang Asep Angelesmana coba ya. Ini belum aktifasi untuk live streaming. Oke. Tunggu beberapa saat ya, kemudian kita ke bagian pojok atas ya. Kita klik buat, kemudian kita klik live streaming. Nah, oke. Kalau Anda yang baru pertama live streaming, ini harus dilakukan pertama kali ya. Nah, live streaming Anda tidak tersedia, aktifkan. Silahkan klik aktifkan, ya. Kemudian klik verifikasi, ya. Kemudian masukkan nomor HP Anda, ya. Masukkan nomor HP Anda di sini, Indonesia. Di sini, kirimkan melalui SMS, ya. Kirimkan melalui SMS, kemudian klik next. Nah, kirimkan melalui SMS, kemudian klik nomor telepon yang kita miliki, kemudian klik kirim. Nanti akan ada di pesan singkat Anda sebuah kode, ya, sebuah seri kode 6 digit. Nanti tinggal dimasukkan di sini, 1 kali 24 jam, nanti live streamingnya akan aktif, gitu ya. Nah, kalau akun yang aktif ini, contohnya live streamingnya seperti ini ya. Nah, kalau live streamingnya telah aktif, nanti kita klik buat, kita klik live streaming, maka sudah masuk ke studio YouTube-nya ya. Nah, ini sudah siap kita melakukan live streaming. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah pertama sudah dilakukan, kita tinggal masuk ke akun Zoom-nya ya. Di akun Zoom-nya, ya, kita masuk ke Zoom ya. Zoom.us. Kemudian kita login ya. Kita login menggunakan akun yang kita miliki ya. Dan akunnya memang harus akun yang berbayar ya Bapak dan Ibu ya. Harus akun yang berbayar. Di sini saya masukkan dulu. Menggunakan Google.
Oke. Nah, saya sudah masuk ya. Ini akunnya, dan sebelum kita melakukan live streaming, harus dilakukan adalah kita pergi ke setting ya. Kita pergi ke setting, kita aktifkan dulu live streamingnya ya. Kita klik aktifkan live streaming, ada di bagian bawah ya. Nah, di bagian in meeting advance, kita klik ya. Oke, kita ke bawah terus, virtual background, video filter. Nah, ininya diklik ya, diaktifkan. Nah, ini kan tidak aktif. Nah, kemudian kita aktifkan seperti ini ya. Centang semuanya ya, centang semuanya dan konfirmasi ya. Dan konfirmasi. Ya, biasanya sih sudah langsung tersave settingannya. Kalau kita sudah centang itu sudah tersimpan settingannya. Konfirmasinya memang otomatis. Oke, langkah kedua telah selesai. Yang pertama tadi setting live streaming di YouTube-nya. Untuk aktivasi live streaming di YouTube-nya, 1 kali 24 jam akan aktif. Langkah kedua adalah melakukan setting di Zoom meeting-nya. Masuk ke bagian setting, kemudian in meeting advance, kemudian kita aktifkan live streaming-nya. Dan langkah yang ketiga, ini yang paling mudah sebenarnya, kita tinggal buka aplikasi Zoom yang kita miliki ya. Kita buka aplikasi Zoom-nya, kemudian kita tinggal buat meeting yang baru ya, buat meeting yang baru. Kemudian setelah buat meeting yang baru ini, kita tinggal pergi ke pojok kanan ya, pojok kanan. Di sini ada more, tinggal diklik, kemudian klik live on YouTube. Oke, setelah itu pilih akun yang tadi kita aktifasi live streamingnya ya. Pilih akun yang sudah kita aktifasi tadi live streamingnya. Kemudian YouTube-nya kita tinggal beri nama. Misalkan live streaming sekarang ini adalah tentang rapat koordinasi OSIS dengan kesiswaan misalkan. Nah, privasinya ya, kalau memang tidak ingin diketahui oleh seluruh orang, hanya orang-orang tertentu, klik unlist. Unlist ini adalah kita bisa membagikan live streamingnya melalui link yang kita miliki gitu ya. Orang yang tidak memiliki link tidak akan bisa melihat live streaming kita meskipun dia pergi ke channel YouTube yang kita miliki. Ya, itu unlist. Ya, kalau private ini hanya kita yang bisa melihat, hanya di akun kita yang bisa melihat live streamingnya. Jadi silahkan sesuai kebutuhan. Kalau mau publik justru mau ditonton, misalkan ada pensi atau ada pertunjukan di sekolah yang justru harus dipublikasikan secara umum, silahkan klik public ya. Setelah ini, lalu kita go live. Ya, tunggu beberapa saat hingga proses live streaming ini dimulai ya. Lihat ini, Zoom tanda panah ke YouTube. Zoom dipancarkan melalui YouTube. Sebuah kombinasi yang keren, kekinian, ya. Yang aplikasi yang memang anak muda banget gitu ya saat ini, Zoom dan YouTube gitu ya. Oke, nah sekarang lihat rapat koordinasi OSIS dengan kesiswaan sedang live ya. Di sini ada watermark Zoom-nya. Kemudian di pojok kirinya ada nama instansinya. Dan rapat pun sekarang sudah online di YouTube dan bisa ditonton oleh siapa saja tanpa ada batasan jumlah streamer ya. Mau 1 juta streamer juga bisa. Karena server YouTube itu sangat kuat. Ya, kemudian kita tinggal konsentrasi sekarang di proses meetingnya. Bagaimana mengelola partisipan, ya, mengelola share screen, dan mengelola keseluruhan meeting online ini supaya nantinya bisa terlihat oke di YouTube. Gitu ya. Dan saya yakin Anda semua sudah sangat berpengalaman untuk menjadi host di Zoom meeting. Baik, itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.